Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjil yaumiddin, amma ba'd. Para santri dan santriwati kelas 1 sampai kelas 3 Permata Sunnah paket A Sidoarjo, semoga Allah merahmati kita semuanya dan menyayangi serta memberikan taufik untuk kita beramal soleh. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan beberapa adab seputar berhari raya, terutama Idul Adha yang insya Allah kita akan segera memasukinya. Karena kita sekarang sudah berada di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jal min hadhimil ayyam, yakni ayyamal ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh saat itu lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah masuk di tanggal 9 dan masih tersisa hari ini dan hari esok insya Allah. Maka disyariatkan kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan ini, tanggal 9 dan tanggal 10. Dan ada beberapa amal-amal yang Allah khususkan di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah haji, umroh ke Makkah. Yang kedua, berpuasa pada tanggal 1 sampai 9. Ini bagi santri dan santriwati yang sudah mampu untuk berpuasa. Kemudian, nomor 3, memperbanyak zikir, tahlil, takbir, dan tahmid. Dan yang keempat, sholat hari raya Idul Adha. Nomor 5, mendengarkan khutbah Idul Adha. Dan yang keenam, berkurban dengan menyembelih hewan untuk Allah Azza wa Jal. Berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian kita sudah masuk di tanggal 9. Di sana ada keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyu kaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah supaya menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan bagi adik-adik santri-santriwati rahimani wa rahimakumullah yang tidak berpuasa atau yang sudah berpuasa, bisa memperbanyak doa di siang harinya, ya, di tanggal 9 ini dengan doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelum beliau, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ulangi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian perbanyak zikir takbir, tahlil, dan tahmid. Mulai dari tanggal 1 kemarin hingga tanggal 13. Dan bacaan takbir banyak ya macamnya, dan yang paling terkenal, paling masyhur adalah takbirnya para sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bisa dibaca saat ini, hari raya, tanggal 11-nya, hari Rabu, Kamis, Jumat, itu tanggal 13. Kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan ini. Kemudian sholat hari raya Idul Adha. Di antaranya, bagaimana kita caranya sholat Idul Adha? Yang pertama, dilaksanakan secara berjamaah bersama pemerintah kaum muslimin di tanah lapang. Kalau tidak ada, maka di masjid. Kalau tidak ada, maka di rumah. Yang kedua, dikerjakan di waktu duha, mulai dari matahari terbit secara penuh, kemudian sampai batas akhirnya sebelum sholat duhur. Kemudian dilaksanakan 2 rakaat tanpa ada azan atau iqamah. Yang keempat, sholatnya semisal sholat subuh. Namun
setelah takbiratul ihram, imam menambah atau disunahkan menambah takbir sebanyak 6 kali sehingga menjadi 7. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan mengangkat tangan, dan boleh juga tidak mengangkat tangan. Kemudian di rakaat kedua, setelah bangkit dari sujud, imam membaca takbir dengan menambahkan 5 takbir sehingga menjadi 6. Itu Allahu Akbar sambil mengangkat tangan dan boleh tidak mengangkat tangan. Hingga selesai dan diakhiri 2 kali salam. Kemudian yang kelima, disunahkan bagi kaum muslimin yang menghadiri sholat Idul Adha untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Di sana ada adab-adab seputar hari raya, supaya sempurna ibadah kita. Yang pertama, mandi sebelum berangkat sholat Idul Adha. Yang kedua, tidak makan sebelum berangkat ke tempat sholat. Nomor 3, di sana ada memakai pakaian yang terbaik, tidak harus baru. Kemudian yang nomor 4, memperbanyak bacaan takbir hari raya. 5, berwudu dari rumah. Kemudian 6, menjaga hukum-hukum syariat Islam. Ini dilakukan seputar sholat Idul Adha. Kemudian berkurban dengan menyembelih hewan, yaitu mengikhlaskan mencari keridhaan Allah dengan menyembelih hewan, misal kambing, sapi, ataupun onta. Kemudian bagi yang akan memotong hewan kurban atau keluarganya, hendaknya tidak memotong kukunya, mencabut rambutnya, atau kulitnya. Kemudian yang nomor 3, memilih hewan yang sehat, bebas cacat. Sehat, sudah berumur dewasa, kemudian bebas cacat, tidak sakit, tidak pincang, tidak buta, kemudian tidak hidungnya terpotong ataupun telinganya cacat, kakinya pincang atau tidak genap 4 kakinya, ini tidak boleh semuanya. Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada hewan kurban sampai disembelih. Tidak boleh kita takut-takutin, tidak boleh kita membiarkan tanpa minum dan tanpa makan. Tetap kita menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, penyembelihan membaca Bismillah dan takbir Allahu Akbar. Dan adab-adab berhari raya secara umum, ikhlaskan niat karena Allah, bertakwa kepada Allah, tidak berpuasa di tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, kemudian memakai pakaian yang terbaik, tidak harus baru, kemudian menampakkan rasa syukur dan bahagia. Dan yang keenam, dianjurkan mengucapkan tahniah hari raya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amalmu. Dan apabila kita didoakan semisal itu, maka kita balas doanya dengan wa taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga Allah menerima amal kami dan amalmu juga. Inilah sekelumit beberapa adab yang Ustadz telah sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan menambah iman kepada kita semuanya, serta menerima amal soleh kita yang kita kerjakan. Wa akhirul kalam, wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.